إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب عطني محبتك ومعرفتك. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Murabbir Ruhina Mursyiduna As-Sayyid Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karomahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Suhendar, ya, pelaku pemangku manakib yang menjadi wasilah malam hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang sempurna baik jasmani ataupun ruhaninya, dimudahkan segala urusan-urusannya baik urusan dunia ataupun akhiratnya, dan mudah-mudahan ditambah rizkinya dan dibarokahkan rizkinya untuk selalu taat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang kami hormati para asatidz, para alim, para ulama, para sepuh, sahabat sepuh, khususnya buat beliau akhina fillah, Ustadz Anang, dan juga ada Ustadz Usman. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan enggak nambah lagi. Mau nambah lagi? Oh, nambah lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, sehingga bisa terus bersama-sama dengan kita untuk mengistiqomahkan, mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amaliyah thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Alhamdulillah, Ivan Ahmad semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Terus saya hujan aja nih dia? Hujan? Kemarin teh hujan malam Rebo? Enggak? Sekali. Masya Allah, pantesan ya ngegantung layangan itu, Masya Allah. Terus layangan. Masya Allah, ini luar biasa nih. Jadi di mana-mana halodo ya, di mana-mana orang banyak ya kesempatan ya, terutama yang muda-muda ya, untuk main layangan. Tapi yang tua-tua pun banyak. Hampir di tempat saya kemarin saya pulang ke kampung, Masya Allah. Jadi adik sama ponakan itu apa namanya, kalau di sana disebutnya itu engineer penerbangan. Jadi tiap hari dari mulai pagi sampai malam bikin layangan terus, Masya Allah. Tapi Masya Allah luar biasa. Jadi ternyata dalam membuat layangan itu ada ilmunya. Mulai dari apa namanya, kalau di bahasa Jawa itu ngoyot gitu, nyerut. Nah, nyerut ternyata harus milih, motongnya itu harus milih ya, milih yang pas supaya seimbang kanan kirinya. Nah, nanti kalau sudah pas, besar kecilnya, buletannya itu juga harus pas supaya nggak gampang patah ya. Nah, terus lagi begitu sudah pas, nanti udah jadi. Ternyata kadang-kadang ditimbang, ada yang miring ke kanan, ada yang miring ke kiri. Nah, buat menyelamatkannya itu ada talinya tuh. Apa namanya kalau istilahnya, apa namanya itu? Apa? Kamahan. Kalau Jawa mana tali gadag gitu. Yang kanan kiri terus nanti ada tali lagi nih. Ternyata ini tali kalau geser sedikit saja begitu diterbang itu muter-muter tuh. Wah. Nah, kemarin ada kalau di tempat kita tuh layangan bikin 4 meter. Kalau di sini mungkin namanya petekan kalau di sana. Ada petekan, ada gawangan, ada sendaren. Nah, kalau di tempat itu sendaren itu sampai 4 meter bikin. Jadi kalau begitu nerbangin, kalau kita maunya pakai gulungan itu ya, reel gitu. Kalau di sana pakai wings. Jadi bikin dari paralon besar pakai kayu, nanti ada pemberatnya, satu orang tuh begini terus. Masya Allah. Kalau satu orang itu nggak akan kuat. Itu serame-rame. Nah, ini ternyata kalau kita mau berpikir, kita mau melihat, ternyata ya kita ini kayak layang-layang gitu. Ya. Kita ini kayak layang-layang gitu.
layang-layang yang tidak bisa terbang tanpa ada yang mengendalikan tadi. Tapi begitu kita sudah dibentuk tadi, sudah dibentuk layang-layang itu sudah dibentuk, sudah sesuai dengan perhitungannya, talinya, kekuatannya, kemudian diulur, baru dilepaskan, diterbangkan, ditarik terus, maka sedikit-sedikit akan naik. Begitu naik sudah di atas, angin gede, wah, supaya tidak putus talinya, dipanjangin itu, diulur. Begitu sudah diulur, nanti lama-lama akan turun. Nah begitu turun lagi, tarik lagi. Begitu ada angin gede, ulur lagi. Nah, begitulah kira-kira kita ternyata. Kita ini murid-murid Pangersa Abah, ya seperti layang-layang di tangan Pangersa Abah. Ketika kita diterpa angin, diterpa cobaan, ini ternyata angin cobaan itu untuk apa? Untuk kita bisa naik. Nah, maka akan diulur oleh Pangersa Abah. Diulur. Nah, sampai akhirnya naik. Begitu sudah di atas, agak seimbang, udah dibiarin. Nanti turun sedikit, ditarik lagi. Begitu angin gede, naikin lagi. Begitu. Jadi, Syekh Mursyid itu seperti orang-orang yang main layangan gitu. Dan kita ini layang-layangnya. Nah, jadi kalau kita sedang main layang-layang, maka yang harus diperhatikan terutama itu adalah satu tadi, keseimbangan kita. Karena ternyata geser sedikit saja dudukan tali atau panjang pendek antara kanan dan kirinya tidak sama, maka akan nguil kalau bahasa ini. Kalau sini apa namanya? Mutar-mutar gitu. Goeng dah, gitu. Sudah di atas muter-muter, akhirnya apa? Nyangkut ke pohon, jebret. Begitu nyangkut, tarik lagi dikit, jadi anteng. Nah, begitu kita, Pak. Kita begitu sudah belajar toriko, wah, banyak kali cobaan-cobaannya, sampai akhirnya dicoba oleh Allah, jebret. Nah, jatuh. Nah, dari situ mulai tenang lagi, naik lagi. Udah di atas, kita harus jagain. Karena angin itu kadang ada, kadang nggak ada. Yang repot sudah di atas, nggak ada angin, wah, turun lagi. Ini tugas mursyid, narik lagi supaya apa? Dapat angin, naik lagi. Nanti ada angin lagi, antang ulurin lagi. Begitu kita mursyid. Nah, yang terpenting selain dari tadi keseimbangan tali, kemudian keseimbangan kita, ternyata masing-masing layang-layang itu berbeda. Tidak ada yang sama, ukurannya harus pas. Nah, maka masing-masing kita harus pas pengamalannya. Dan masing-masing kita cobaan, godaan, ujiannya itu berbeda-beda. Selama tali tadi masih tersambung, masih dipegang oleh Syekh Mursyid, masih bisa ditarik, masih bisa diulur. Kalau tali itu tiba-tiba, misalnya nih, mengunyil lagi main layang-layang, udah tinggi, dia Kang Anang dari bawah mulai naik, mepet-mepet Mang Anang. Wah, pasti juga dia tuh jauh gitu kan. Nah, karena apa? Takut ketika sudah naik, ini naik lagi di atas, satu ke kanan, satu ke kiri, talinya beradu. Nah, ini yang mau tidak mau harus satu narik, satu ngulur. Wah, kadang-kadang sekalian tarik, ulur, tarik, ulur. Semakin kuat narik, semakin menang. Nah, tapi harus ada yang kalah salah satu. Apalagi mau mengunyil pakai senar gelasan. Wah, seket itu sudah. Nah, kalau sudah putus, mau ditarik, mau diulur, sudah tidak ada pengaruh. Kalau tadi talinya masih ada, masih bisa dikendalikan, masih bisa ditarik, bisa diulur. Kapan waktunya angin besar, maka harus ditarik. Kapan waktunya anginnya tidak ada, maka harus angin besar harus diulur, angin kecil harus ditarik. Tapi kalau sudah terputus, layang-layang tadi sudah tidak tersambung, maka layang-layang akan terbang tidak tentu arah. Maka dalam toriko itu Pangersa Abah sebelum wafat, beliau berpesan, wa'tasimu bihablillah. Kalau ibarat layang-layang, yang penting apa kata Pangersa Abah? Nu penting mah masih keneh nyambung tali. Nah, gampang lah gitu. Wa'tasimu bihablillah, tetaplah berpegang kepada
Tali Allah tuntun apa? Anggap saja kita layang-layang, harus nyambung itu talinya. Kalau sudah tidak nyambung talinya, maka bisa jadi nyangsang di atas pohon, bisa jadi jatuh di air di sawah, bisa jadi mecahkan genteng batu lah itu kan. Kalau di tempat kita kan gede nih layang-layang, jadi begitu putus, wah cari rebutan. Yang susah begitu putus nyangkutnya di genteng orang, pecah. Nah, ketempuhan harus benerin, naik gentengnya. Masya Allah. Ini kalau kita belajar thariqah dan sudah tidak tersambung dengan guru mursyid, ini yang repot, Pak. Jadi seolah-olah kita masih terbang, seolah-olah kita masih di atas, tapi terbangnya tanpa arah. Sudah tidak bisa dikendalikan oleh mursyid. Maka Pangersa Abbas mengingatkan sebelum wafat, beliau mengingatkan kepada murid-muridnya, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Artinya terus kita berpegang kepada tuntunan Syekh Mursyid. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyebutkan ajibtu an umati yadkhulul jannata mutasalsalan. Padahal Allah yang Maha tahu, tapi Allah ajib. Apa kalau bahasanya takjub? Melihat hamba-hambanya yang masuk surga dengan cara rombongan. Rombongan di sini artinya diikat jadi satu, lemparin ke surga. Bleng. Nah, yang repot ketika kita ada di tengah-tengahnya tapi tidak terikat. Maka begitu ini dilemparkan, karena kita tidak terikat, tidak terbawa. Tidak terbawa karena masuk surga tadi berombongan secara bersamaan. Nah, siapa mereka-mereka? Mereka-mereka itulah orang-orang yang tersambung silsilah kepada para Syekh Mursyid, terus tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak tersambung kepada Rasulullah, maka tidak akan diterima oleh Allah taubatnya. Jadi kita belajar thariqah ini sebenarnya intinya untuk membersihkan diri kita. Nah, membersihkan diri kita dengan apa? Dengan meminta ampun kepada Allah supaya Allah menurunkan rahmatnya. Nah, rahmatnya Allah ini akan turun kalau kita mau meminta kepada Allah dengan kita menggantungkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, harus berwasilah kepada Rasulullah, karena tidak ada satupun doa yang diterima oleh Allah, bahkan doanya para nabi-nabi, ya, tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan bertawasul kepada Rasulullah. Wih, Masya Allah. Jangan salah. Nabi Adam alaihi salam, beliau adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Kemudian beliau dengan satu kesalahan beliau diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Kemudian beliau menyadari kesalahannya di dunia dan meminta ampun kepada Allah. 600 tahun beliau meminta ampun atas satu kesalahan yang beliau lakukan, sehingga beliau diturunkan oleh Allah ke dunia. Beliau bertaubat selama 600 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima taubatnya 600 tahun, bukan hanya 10, 20, 30 tahun. Kalau kita mungkin paling hanya sekitar 10 tahun. Mau bertaubat bisa gitu. Masih kecil, belum paham, sudah gede puas-puasin. Tua dikit kan wae can puas. Giliran sudah bau tanah baru mau ke masjid, mau sholat, mau zikir. Kan itu bisa paling lama 10 tahun. Taubatnya kita 10. Ini Nabi Adam 600 tahun meminta kepada Allah untuk diampuni dosanya. Bahkan dikisahkan penyesalan Nabi Adam dan Ibunda Hawa sampai menangis. Bahkan seandainya tangisnya kita dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini dikumpulkan, tidak ada apa-apanya dibandingkan tangisnya Nabi Adam alaihissalam.
saking menyesalnya. Tapi suatu ketika Nabi Adam alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, dengan hak Nabi, dengan hak umatmu atau makhlukmu yang bernama Muhammad, ampunilah dosaku. Nah, kemudian Allah, walaupun Allah Maha Tahu, kemudian Allah mengajarkan kepada kita. Allah kaget. Allah menanyakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, mada arafta Muhammad walam akhlaqhu. Wahai Adam, dari mana engkau tahu akan makhlukku, akan kekasihku yang bernama Muhammad, sementara Muhammad belum lagi aku ciptakan? Kemudian Nabi Adam menjawab, ya Rabb, ketika engkau menciptakan aku dengan tanganmu dan ketika engkau tiupkan ruhku ke dalam diriku, maka aku tengadahkan kepalaku dan aku melihat di arasmu tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam menengadahkan kepalanya ketika ditiupkan ruh tadi dan melihat di arasnya Allah bertuliskan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari situ, ya Rabb, aku tahu bahwasanya ada makhlukmu yang paling engkau cintai karena namanya disandingkan dengan namamu, namanya disandarkan kepada namamu, dan tidaklah ada nama yang disandingkan dengan namamu kecuali itu adalah makhluk yang paling engkau cintai. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam. Benar engkau wahai Adam. Sesungguhnya Muhammad itu adalah kekasihku yang paling aku cintai, maka berdoalah engkau dengan menyebut namanya. Sesungguhnya Muhammad itu adalah nabiku yang paling akhir, yang akan lahir dari keturunanmu, yang lahir dari Bani Hashim. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam bertawasul, meminta ampun kepada Allah dengan menyandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan solawat Bani Hashim. Jadi solawat Bani Hashim adalah solawat yang paling tua, solawat yang paling pertama diucapkan oleh Nabi kita Adam alaihissalam. Masya Allah, 600 tahun tidak diterima taubatnya kecuali setelah bertawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwasilah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang banyak dosa, yang tidak bisa apa-apa, yang doib, yang hobinya bikin maksiat, yang tidak pernah putus berbuat dosa, kok kita tidak mau bertawasul, tidak mau menyambungkan diri kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti tidak akan Allah terima. Lantas bagaimana? Kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir sudah tidak bersama dengan kita dan kita tidak langsung menerima ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya dan dipilih daripada makhluk-makhluknya tadi orang-orang yang terpilih, yang betul-betul mengerti tentang apa itu hakikatul Muhammadiyah, yang tersambung ruhaninya kepada Rasulullah. Itulah yang menjadi pewaris-pewaris para nabi. Siapa pewaris nabi tadi? Tidak lain adalah al-ulama warasatul anbiya. Itulah para wali-wali mursyid. Jadi wali mursyid itu adalah orang-orang yang mutaba'ah kepada Nabi, mengikuti syariat Nabi dengan sebaik-baiknya, dohiron wa batinan. Jadi dohir batin, wali ini mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi cinta
dan memberikan kecintaan kepada para wali-wali tadi dan tersambung silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Maka kalau kita mau mengikuti para wali-walinya Allah yang tersambung silsilahnya sampai kepada Rasulullah, selamat kita masuk surga dengan bersamaan para rombongan-rombongan tadi. Tapi kalau kita tidak termasuk di dalamnya, ya seperti layangan yang putus benangnya, maka tetap terbang tapi tidak tentu arahnya. Nah, ini pilihan kita. Mau kita mengikuti, mau kita tersambung silsilahnya, atau mau kita memutuskan. Ada juga yang masih tetap tersambung, tapi tadi tali kociknya itu tidak seimbang. Karena apa? Ada beban yang lebih sebelah kanan ataupun sebelah kiri, maka terbangnya pun tidak akan mulus. Ada kalanya ke kiri terus muter, ada kalanya ke kanan, ada kalanya muter-muter. Maka di dalam kita mengikuti tuntunan, sesuaikan, jangan ditambahi. Takutnya itu menjadi pemberat bagi kita. Jadi sudah terbang, tapi ternyata miring, dan sebagainya. Jadi tetap terbang, tapi cobaannya lebih besar. Tetap kita tersambung, tapi cobaannya mungkin lebih besar. Pangarsa Abah sayang kepada murid-muridnya. Pangarsa Abah tidak akan pernah melepaskan murid-muridnya, kecuali muridnya sendiri yang melepaskan. Bimbingan Pangarsa Abah akan terus mengalir kepada kita selama kita mau dibimbing. Hinaan Pangarsa Abah akan terus bagi kita selama kita mau dibina. Beda lagi kalau kita maunya dibinasakan. Maka supaya tuntunan bimbingan Pangarsa Abah itu terus mengalir, terus tercurah kepada kita, kita harus terus membuka pintu. Pintunya apa? Pintunya adalah dengan mengamalkan tuntunan beliau yang termaktub di dalam 5 pokok tuntunan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu zikir, khataman, manakib, sholat sunat, dan ziarah. 5 pokok ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Amalan zikir 165 setiap ba'da sholat. Kalau misalnya ada waktunya tidak memungkinkan, silahkan 3 kali nanti dikodok. Benarkan, luruskan zikir kita, tata caranya, jumlahnya, kualitasnya. Betul-betul kaji ilmunya, pelajari supaya apa? Zikirnya berkualitas. Kalau zikirnya berkualitas, maka akan memberikan bekas. Kemudian khataman. Khataman minimum seminggu 2 kali. Nah, ada juga khataman yang menjadi amalia harian, ba'da maghrib, ba'da isya. Cukup 3 kali nggak apa-apa. 1 kali pun boleh. Yang penting diamalkan. Khataman ini perlu, karena orang yang berhenti khataman sama juga orang yang memutuskan bimbingan Syekh Mursyidnya. Kemudian manakib. Manakib Pangarsa Abah menyarankan 1 kali saja setiap bulannya. Kenapa kok hanya 1 kali yang diwajibkan Pangarsa Abah? Karena di dalam manakib itu dihadiri oleh para wali-walinya Allah. Jadi sudah disebutkan fi ayyi makanin quri'a manakib wa ana hadirun, kata Tuhan. Di mana-mana kita hadir manakib atau kita mengadakan manakib, berarti manakib tadi dihadiri oleh Tuan Syekh. Tuan Syekh ini rajanya para wali. Maka kita yang bukan siapa-siapa ini, ketika kita di depan para wali-walinya Allah, seperti tadi dibacakan di dalam Manqobah, kudu aradab maraneh, harus beradab. Maka ketika kita manakib, ini yang bahaya. Manakib 1 amaliyah yang bagus, 1 amaliyah yang penuh barokah, bahkan 1 majelis dengan Tuan Syekh. Tapi kalau kita tidak beradab, maka justru
kita akan kehilangan barokah tadi, dan sebaliknya bisa mendapatkan mudharah. Kenapa? Tidak adab kepada guru, tidak adab kepada para masyayikh. Maka manakib wajibnya hanya 1 kali. Tapi kalau kita bisa beradab di dalam manakib tadi, mau sehari 3 kali silahkan. Tapi catatan tadi bisa beradab. Mau siang manakib, sore manakib, malam manakib silahkan. Tapi harus bisa beradab. Bagaimana adab-adab di dalam manakib? Pangersa Abah meringkas berbagai macam adab-adab tadi dalam 1 kalimat yang biasanya selalu diingatkan oleh pembawa acara. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama manakib berlangsung, kecuali tundukkan kepala kita, pejamkan mata, tawajuh, isi kalbu kita dengan zikir khafi. Itu adab-adab yang lain banyak, tapi diringkas dalam 1 kalimat. Itu cukup tundukkan kepala dan zikir khafi. Manakib harus bisa menjaga adab kita. Kemudian yang berikutnya sholat sunat. Nah, ini sholat sunat, ini keuntungan kita. Ba'da maghrib ada berbagai macam sholat. Ada sholat sunat ba'diyah, sholat sunat awabin, sholat sunat taubat, sholat sunat birrul walidain, ada sholat sunat li hibtil iman, ada sholat sunat li syukri nikmat. Ini kita amalkan. Untuk apa? Karena ternyata kalau kita mau gali lagi, sholat sunat ba'da maghrib, salah satunya nih ya, sholat awabin. Orang yang mau melakukan sholat awabin 2 rakaat, maka sama halnya seperti orang yang pergi haji pahalanya. Masya Allah. Nanti Isya ada sholat sunat lagi, terus sampai malam, sampai subuh sholat itu sampai pagi. Ini harus kita kaji, kita amalkan. Sholat sunat inilah keuntungan kita. Kalau kita tidak melakukan yang sunnah-sunnah, hanya mengandalkan yang wajib, rugi. Maka wajib itulah perkara yang kita lakukan akan mendapatkan pahala, kita tinggalkan akan disiksa. Itu secara umum. Tapi bagi kita, wajib itulah perkara yang ketika kita lakukan tidak apa-apa, kita tinggalkan disiksa. Sudah wajib itu jangan diharapkan pahalanya, walaupun tetap mendapatkan pahalanya. Tapi kita lengkapi dengan yang sunnah-sunnah tadi. Keuntungan kita. Kalau orang dagang, wajib itu ya modalnya. Sholat sunat itulah keuntungannya. Nah, sholat sunat ziarah. Ziarah ini amaliyah tahunan. Cukup 1 tahun sekali. Seandainya mampu, ada waktu, ada ongkosnya, dan kita mau sebulan sekali, silahkan. 2 bulan sekali, silahkan. 3 bulan sekali, silahkan. Kalau mau, mampu, ada waktu. Nah, ziarah ini adalah ziarah ke para wali-walinya Allah. Tapi ziarah yang paling pokok, yang paling utama adalah kepada orang tua. Baik orang tua dohir ataupun orang tua ruhani. Orang tua dohir siapa? Orang tua yang melahirkan kita, mbah-mbah kita. Yang kita ziarahi. Orang tua apalagi? Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan ziarah kepada orang tua ruhani itu adalah ziarah kepada guru kita, Pangarsa Abah. Jadi jangan sampai kita ziarah Wali Songo tiap bulan, ziarah ke Pangarsa Abah tidak pernah. Nah, ini murid belangsak namanya. Tidak akan bisa membukakan kita. Karena Pangarsa Abah itu seperti orang tua ruhani kita yang melahirkan kita kembali dengan talqin zikir. Maka ziarah kepada Pangarsa Abah itu upayakan supaya kita bisa. Syukur bisa setiap bulan, tidak bisa 2 bulan sekali, tidak bisa 3 bulan sekali, atau minimum 1 tahun 1 kali. Ziarah ke Pangarsa Abah, silaturahim ke Ahlul Bait, insya Allah itu yang akan menjadikan bimbingan beliau selalu tercurah kepada kita. Nah, zikir
khataman, manakib, sholat sunat, ziarah. Kalau diibaratkan orang tani, zikir itu punya sawah, lahan. Khataman itu ngolah, baik nyangkul, baik ngerambet, nyiram dan sebagainya. Manakib itu panennya. Sholat sunat dan ziarah kita semprot hama dan kasih pupuknya. Jadi kalau kita petani mau panen hasilnya yang bagus, ya harus punya lahan, mau ngolah, mau mupuk, mau manen. Ini. Tapi kalau kita keseringan panen, ya hasilnya pun kurang bagus. Yang bagus ya ngolah, ya punya lahan, ya mupuk. Insya Allah panennya pun panen raya. Jadi manakib ini kalau kata pangares akeh, mangga orang manakib mah nampi leluberan. Panen gitu. Tinggal ngambil aja barokahnya. Inilah manakib. Tapi kalau kita tidak mau berzikir atau zikirnya ini tidak kita benarkan, maka sama halnya dengan lahan kita ini sempit. Atau bahkan tidak punya lahan. Makin luas lahannya makin baik panennya. Makin subur lahannya makin bagus pula hasil panennya. Maka harus mau mengamalkan zikir, khataman, manakib, sholat sunat dan ziarah. Bagaimana kalau kita hanya zikir saja tidak khataman? Ya punya lahan, tidak ngolah. Berarti yang ngolah orang lain. Kalau kita panen, hasilnya harus dibagi sama yang ngolah. Kalau kita tidak punya lahan, tidak ngolah tapi panen, berarti tukang terep. Nah, tukang terep dapat 5 karung, bagiannya cuma setengah atau 1 karung. Nah, maka harus ya punya lahan, yang ngolah, ya panen, ya mupuk. Maka zikir, khataman, manakib, sholat sunat, 5 perkara ini, 5 amalan ini, ayo giatkan supaya hasilnya buah dari pengamalan thariqah kita itu menghasilkan buah yang baik, yang manfaat, yang barokah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan ayo kurang sasaran, mangga tingkatkan kualitas amaliyah kita, kuantitas amaliyah kita, dan juga yang tidak kalah pentingnya tambah kecintaan kita kepada Syekh Mursyid. Karena di dalam kitab Lataiful Minan kurang lebih halaman 600 sekian ada satu paragraf yang ditulis oleh Imam Sya'rani. Jadi kitab Lataiful Minan ini ditulis oleh Imam Sya'rani. Beliau mengatakan bahwasanya wa mimma waqa'a an Syekh Abi Madyan al-Maghribi inna murida Ibnu Madyan al-Maghribi qaddimu fil ilmi wal mujtahadah walakinna ma'adalika la yaftahu. Jadi Syekh Ibnu Abi Madyan al-Maghribi beliau mempunyai murid yang mana muridnya ini sangat paling pandai, paling pintar, paling rajin di dalam mujahadah, amalannya paling rajin. Tapi Syekh Abi Madyan al-Maghribi tidak melihat muridnya tadi diberikan futuh oleh Allah, tidak diberikan rahmat oleh Allah, tidak disambungkan oleh Allah. Maka kemudian Syekh Abi Madyan al-Maghribi memanggil muridnya tadi dan mengatakan, ya waladi, in arata syur'atal fathi farfa mahabbati min qablika min qalbika. Wahai muridku, kalau engkau ingin cepat dibukakan oleh Allah, diberikan futuh oleh Allah, disampaikan, diwusulkan kepada Allah, maka tambahilah kecintaanmu kepadaku, kata Syekh Abi Madyan al-Maghribi. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita mencintai guru kita, memasrahkan diri kita kepada guru kita, maka guru akan tahu penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Maka ketika kita serahkan semuanya, guru yang akan
membersihkan penyakit hijab-hijab yang ada dalam diri kita, sehingga tidak lagi tersisa hijab kecuali hanya satu hijab, yaitu hijab cintanya kita kepada guru. Jadi cinta kita kepada guru itu masih hijab, tapi itu adalah hijab yang paling tipis antara kita dan Allah. Maka kalau kita ingin cepat sampai kepada Allah, ingin cepat dibukakan oleh Allah, diberikan kasyaf oleh Allah, tambahi kecintaan kita kepada Syekh Mursyid. Cinta itu harus dibuktikan. Nah, bukti cinta kita kepada Syekh Mursyid mengikuti tuntunan beliau, pasrah kepada beliau. Andai kata guru memerintahkan kita untuk masuk ke jurang pun kita ikuti. Maka pasrahnya kita, azamnya kita kepada guru, memasrahkan diri kita kepada guru dengan menyatukan iradah kita dengan iradah guru, mengikuti tuntunan guru, inilah yang akan menjadikan kita semakin cepat untuk sampai kepada Allah. Para sahabat pun menegaskan, barang siapa yang berzikir bikuatin wa asmin tuwiyat lahu maqamat tariqah. Barang siapa yang berzikir dengan kuat dan memasrahkan, artinya memasrahkan betul-betul di depan mursyid, merendahkan diri kita di depan mursyid, merasa hina di depan mursyid, kemudian kita berzikir dengan usaha yang kuat, maka tuwiyat lahu maqamat tariqati bisur'atin bi ghairi batai. Dengan cepat tanpa batas. Jadi bisa saja ketika kita berzikir dengan memasrahkan kepada guru kita, baru ditalkin bisa langsung sampai kepada Allah. Tapi yang berzikir tahunan dengan merasa bahwa dia bisa, merasa amalnya, merasa dia hebat, merasa kuatnya, itu tidak akan sampai kepada Allah. Artinya pasrahkan saja kita kepada pangarsa Abah, cinta kita kepada pangarsa Abah, insya Allah itu yang akan membawa kita sampai kepada Allah. Seandainya kita sudah pasrah kepada guru, sudah pasrah kepada pangarsa Abah, sampai akhir hayat kita kok kita tidak diberikan keterbukaan oleh Allah, tidak diberikan futuh oleh Allah, pangarsa Abah bertanggung jawab. Tapi kalau kita tidak memasrahkan kepada pangarsa Abah, ya seperti layang-layang yang tadi terputus, sudah tidak bisa dikendalikan. Abah tidak bertanggung jawab. Enggak, mari kita perkuat kecintaan kita kepada guru. Dengan buktinya kita mau datang, kita mau bersilaturahim, ziarah kepada guru. Insya Allah dengan kita datang berziarah, silaturahim kepada guru, guru akan memberikan rahmatnya, akan melimpahkan barokah, karomah, bahkan memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, tadi itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi ini tadi saya niatnya cuma main, Masya Allah. Jadi kangen sama Kang Hendar ini. Sekalian lewat, sekalian mampir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini ada dalam ridhonya guru, ada dalam ridhonya Allah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat dan bisa kita amalkan untuk menambah hikmat kita kepada Guru Agung Pangarsa Abah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.